tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dari segala kesempurnaan. Sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam sifatnya, dan sempurna pula di dalam ketentuan takdirnya. Kita bersyukur atas kebaikan dan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita, walaupun kita menjadi hamba dan makhluk yang tidak pandai membalas kenikmatan. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan pagi, malamnya kita sudah berbuat dosa. Banyak di antara kita diberikan kenikmatan malam, paginya kita sudah berbuat maksiat. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk terus memberikan laju nikmatnya pada kehidupan kita, untuk memberikan kepada kita sebuah faedah yang tidak bisa kita tampik dan kita ingkari. Kebaikan Allah itu begitu banyak, walaupun kita tidak pandai membalas kenikmatan ini menjadi kebaikan yang kita berikan dalam ketaatan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama yang kita syukuri adalah kenikmatan ilmu. Karena dengan kenikmatan ilmu inilah sesuatu yang bengkok menjadi lurus, sesuatu yang kurang menjadi lengkap, sesuatu yang berlebih menjadi normal ketika kita mendapatkan petunjuk ilmu dalam kehidupan kita. Berulang-ulang sering saya sampaikan, setiap muslim itu terbagi menjadi dua. Ada muslim yang hanya dicukupkan hanya dengan sholat. Dia tidak pernah peduli tentang ilmu, dia tidak pernah mengkaji tentang peringatan-peringatan yang datang dari Allah. Baginya kitab tafsir, baginya kitab-kitab agama dan kitab yang membahas urusan akhirat itu tidak penting. Dipandang sebelah mata dan sama sekali dia tidak pernah pedulikan. Ada muslim-muslim yang semacam ini. Ada muslim yang kedua, yaitu adalah muslim-muslim yang senantiasa melakukan, diberikan oleh Allah kemampuan untuk terus menambah ilmunya supaya dia terus mendapatkan petunjuk. Dan beruntungnya setiap muslim yang memiliki sifat yang kedua, dia diberikan keislaman, keimanan, serta diberikan kondisi hati yang tidak pernah cukup untuk duduk selalu pada majelis ilmu untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang terbaik dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk mereka yang selalu diberikan oleh Allah ilmu. Kita semoga termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk pada kehidupan kita, karena hati dan jiwa manusia itu akan senantiasa berada pada kelembutan ketika mereka senantiasa mendapatkan ilmu yang didapatkan dari Allah dan Rasulnya. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita dan terus mengalirkan ilmu pada kehidupan kita. Ilmu yang menjadikan kita bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman. Ilmu yang menjadikan kita memahami komitmen untuk tidak bercerai-berai, dan ilmu yang menjadikan kita senantiasa selalu berada di dalam kebaikan untuk terus kita memberikan yang terbaik pada agama kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, tahukah kita bahwasanya salah satu di antara hal yang indah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah beliau pernah bersabda dengan kalamnya yang sangat indah ketika Nabi SAW mengatakan, fa idza ra'aita ma yu'jibuka fakul innal aisha aishul akhirah. Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya kalau kalian itu melihat sesuatu yang indah pada apa yang kalian jumpai, maka katakanlah kepada apa yang kalian jumpai itu sesuatu yang membuat kalian terpesona. Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat. Ini merupakan bagian dari pengarahan Rasulullah yang luar biasa pada kehidupan manusia, supaya setiap manusia itu memahami betul, tidak perlu insecure dalam masalah materi dan finansial, karena sejatinya berapapun manusia itu menggenggam harta, pada dasarnya harta itu akan hilang dan pasti akan tergantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik bagi mereka yang beriman, yaitu kehidupan di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan dan membuat kalian terpesona, maka katakanlah kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat. Kita melihat mobil yang begitu bagus dan begitu mewah, padahal kita tidak memiliki mobil yang semacam itu, katakanlah innal aisha aishul akhirah. Kehidupan kami itu kehidupan di akhirat. Kita melihat villa dibangun dengan luar biasa, kamarnya banyak, ada kolam renangnya, padahal kita kolam ikan aja tidak punya di dalam rumah kita, katakanlah sesungguhnya kehidupan kami kehidupan di akhirat. Kita melihat satu rumah, tutupnya itu sampai bisa dijadikan tempat untuk memanggang daging dan membakar jagung, padahal genteng kita aja sering bocor, katakanlah, kata Rasulullah, sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan di akhirat.
Dan Rasulullah ketika mengarahkan kita untuk mengucapkan itu ternyata memiliki sebuah faedah yang besar betul. Karena Rasulullah mengajari kita akhirat itu jauh lebih luar biasa daripada urusan dunia, walaupun membuat kita hari ini kagum. Maka inilah yang menjadikan kita memahami. Maka Rasulullah ketika mengatakan ini betul-betul beliau realisasikan dalam kehidupan beliau. Dan beliau menjadi orang yang betul-betul memahami bahwasanya akhirat itu sejatinya lebih baik daripada urusan dunia. Makanya kita lihat dan kita jumpai kan, kalau kita datang ke Mekah dan Madinah, apa yang kita jumpai dan paling menawan bagi kita kalau kita datang ke Mekah dan Madinah? Yang paling menawan ketika kita datang ke Mekah dan Madinah itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi kita tidak pernah jumpai bekas istananya Rasulullah, bekas piringnya Nabi, istananya Abdurrahman bin Auf, istananya Abu Bakar, istananya Umar, istananya Amr bin As, istananya Utsman. Padahal mereka adalah orang yang paling layak untuk meninggalkan istana-istana untuk menjadi sebuah sejarah dan histori untuk kita. Tapi justru ketika kita datang ke Mekah dan Madinah, kita tidak jumpai itu. Seakan-akan Rasulullah itu berkata kepada kita, kamu tidak jumpai apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf, kamu tidak jumpai apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Seakan-akan itu memberikan pelajaran untuk kita. Kehidupan mereka itu bukan di dunia, kehidupan mereka itu di akhirat. Sampai akhirnya mereka tidak meninggalkan apapun yang bisa menjadi jejak bagi kita kecuali adalah ajaran dan petuah yang lurus dalam kehidupan ini. Beda kalau kita datang ke Roma. Kalau kita datang ke Italia, Masya Allah. Kalau kita datang ke Italia, datang ke Roma, kita akan jumpai, Masya Allah, yang kita jumpai adalah bekas-bekas istana dari Romawi yang luar biasa. Istananya, bagaimana sendoknya, bagaimana gelasnya dari emas, seakan-akan menunjukkan kepada kita kehidupan mereka ya memang surganya itu cuma di dunia saja, dan setelah kehidupan mereka kematian tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya kehidupan kita ini, orang yang beriman semoga kita termasuk di dalamnya, kehidupan adalah di akhirat. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti bahwasanya apapun yang pernah membuat kita kagum dalam urusan dunia, siapapun yang pencapainya, siapapun yang memperolehnya, katakanlah kepada semua perkara yang pernah membuatmu takjub, kehidupan kami itu kehidupan di akhirat dan bukan di dunia. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita menjadi salah satu alasan kita kenapa kemudian kita membahas kitab 175 Jalan ke Surga. Karena kitab ini akan menerangkan kepada kita tentang perjalanan kita pada kehidupan kita selanjutnya, itu kehidupan kita di akhirat. Tentunya kita paham kehidupan kita ini bukan kehidupan sekali yang selama ini digaung-gaungkan sama mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hidup itu sekali, manfaatkanlah sebaik-baiknya, dan artinya untuk memuaskan nafsunya. Padahal kehidupan orang yang beriman itu kehidupan dua kali, kehidupan hari ini dan kehidupan kita ketika kita di bawah tanah. Dan sesungguhnya pada kehidupan kita di bawah tanah ketika kita nanti di alam barzah, berlanjut pada kehidupan di akhirat, maka itulah sejatinya kehidupan kita yang pasti kita akan dapati. Karena masing-masing dari kita akan berjodoh dengan urusan kampung akhiratnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus betul-betul membahas bagaimana detailnya perjalanan kita menuju kepada akhirat kita, apa step dan apa tahapan serta anak tangga yang harusnya kita lakukan, apa anak tangga yang harusnya kita kerjakan supaya betul-betul memuluskan keinginan kita untuk mendapatkan kecerahan pada urusan akhirat kita dan masa depan kita. Karena masa depan bagi kita bukanlah ketika kita tua, ketika beruban rambut kita, ketika keriput kulit kita, lalu kemudian kita mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita sudah di usia tuanya. Bukan itu masa depan. Masa depan itu adalah sejatinya ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah memudahkan hisab kita, Allah menjaga bagaimana kita melewati sirat, dan Allah jadikan kita mendapatkan surga untuk mendapatkan ridho terbaik dari Allah. Itulah sejatinya kehidupan kita masa depan. Dalam perkara inilah kita berlomba-lomba, dalam perkara inilah kita mengatur strategi, dalam perkara inilah kita mengatur setiap tahapan, dalam perkara inilah kita mengatur planning serapi mungkin supaya memudahkan perjalanan kita menuju kepada ridhonya Allah dan cintanya Allah.